Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ring Kreatif, channel inspiratif, edukatif, dan sedikit tidak bermanfaat. Oke teman-teman, baru-baru ini pemerintah Indonesia sudah ketok palu mengenai WFH gitu ya, yang dimana WFH itu 4 hari kerja, 1 hari libur, yang dimana mulai bekerja onsite ataupun ke kantor itu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dan hari Jumat itu diliburkan, bukan libur sih, WFA, ataupun kerja dari rumah gitu ya, pelayanan tetap jalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan pelayanan itu melalui online, full online. Dan juga banyak juga, pemerintah daerah ataupun pemerintah kabupaten atau kota sudah ini ya, melakukan ancang-ancang terkait, aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan sebuah, reformasi terkait pelayanan publik. Yang dimana banyak juga sudah pemerintah di seluruh kota di Indonesia itu sudah bersiap untuk melakukan perubahan, dalam pelayanan publik, yang dimana seluruh pemerintah di Indonesia, kabupaten, kota, provinsi, itu sudah mendapatkan mandat ataupun aturan turunan dari pemerintah pusat, bahwasannya setiap hari Jumat, itu pemerintah ataupun ASN itu dilarang untuk menggunakan yang namanya kendaraan pribadi ataupun kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan pekerjaan. Sehingga mereka kebanyakan itu diarahkan untuk berjalan kaki, bersepeda, ataupun menggunakan transportasi umum, yang mana apabila rumahnya itu dekat dengan kantor maka diwajibkan untuk berjalan kaki. Kemudian kalau rumahnya agak sedikit jauh dari kantor maka itu bisa menggunakan sepeda, dan apabila rumahnya sangat jauh itu bisa menggunakan transportasi umum. Dan pemerintah, eee, dari ini ya, dari beberapa wilayah di Jawa, satunya itu di Jawa Timur, aku lupa daerahnya, di mana pemerintah di sana itu di hari Jumat tetap turun ke kantor, akan tetapi di sana, mewajibkan ya tadi, jalan kaki yang dekat, yang sedang atau tidak terlalu jauh itu naik sepeda, dan yang jauh itu bisa naik mobil, jadi sehingga pelayanan tetap terbuka sampai hari Jumat. Dan ini adalah, rencana atau itu adalah rencana yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghemat energi di Indonesia akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Konflik ini sangat berkepanjangan dan mempengaruhi terkait distribusi, energi global. Ya, yang dimana di seluruh negara di dunia itu sudah mengalami yang namanya krisis energi dan juga sudah merasakan dampak yang sangat luar biasa, kan tetapi kita sadar atau tidak bahwa Indonesia saat ini tuh masih tenang-tenang saja, masih santai-santai saja, yang dimana BBM yang diisukan naik itu tidak jadi ya, yang dimana harga BBM, subsidi itu sudah disampaikan oleh Menteri SDM yaitu Bahlil Lahadalia, yang mana BBM subsidi itu tidak jadi naik, jadi harganya masih normal hingga saat ini, akan tetapi akan ada banyak batasan ataupun pembatasan ya, dan eee, dalam pembelian, BBM ini. Kemudian, dari eskalasi perang yang terjadi di Timur Tengah ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kita semua dan merubah seluruh sistem di dunia ini, karena ketergantungan energi kita kepada Timur Tengah itu membuat kita tidak siap dalam, menangani kasus ini. Ya, di Indonesia sendiri, pemerintah Indonesia itu sudah melakukan ini ya, transformasi energi, yang dimana apabila masyarakat Indonesia yang memiliki, kendaraan listrik itu boleh digunakan. Dan selain itu juga ini juga menjadi, langkah awal bagi Indonesia dalam mentransferasi energi ke energi hijau, dan juga ini juga menjadi, eee, apa ya, menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi pemerintah Indonesia, agar kita bisa menciptakan energi sendiri melalui kelapa sawit atau lain-lain. Selain itu juga pemerintah Indonesia yang pada tanggal 30 kemarin itu sudah berkunjung ke Jepang, dan di sana pemerintah Indonesia membawa uang sekitar 400 triliun lebih ya di Jepang dan di Korea Selatan, di mana kerjasama Indonesia dan Jepang itu sudah menandatangani terkait energi hijau,
kemudian yang kedua terkait pangan, kemudian yang ketiga terkait apakah? Lupa. Kemudian pemerintah Indonesia tanggal 31-nya langsung ke Korea Selatan, dan aku tidak membaca terkait uh, kerjasama apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Korea Selatan. Selain itu juga pemerintah Indonesia melalui Bahlil Lahadalia juga sudah mengatakan bahwa energi Indonesia ini masih aman dan Indonesia mendapatkan pasokan baru, di mana Indonesia yang biasanya itu membeli minyak itu dari negara Arab, akan tapi saat ini Indonesia mendapatkan pasokan baru, akan tetapi Menteri Bahlil itu tidak memberitahu ya dari mana energi tersebut didapatkan. Dan Menko dari Perekonomian Indonesia yaitu Erlangga Hartarto mengatakan bahwa seluruh ASN di Indonesia itu wajib pada hari Jumat itu wajib untuk WFH ataupun ke kantor itu tidak menggunakan kendaraan pribadi dan harus menggunakan jalan kaki atau naik sepeda ataupun transportasi umum. Apabila ada pelanggaran maka disanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini adalah sebuah kebijakan yang sangat luar biasa dari pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan energi Indonesia, dan ini juga sebuah kebijakan yang apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, maka kebijakan ini ya pastinya akan amburadul. Kebijakan ini jangan sampai hanya sebuah kebijakan saja, tidak ada langkah seriusnya dari pemerintah, maka dibutuhkanlah kerjasama dan ketegasan gitu ya antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam penerapan kebijakan ini tuh bisa berjalan dengan lancar dan Indonesia masih bisa terus bertahan di tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit ini. Ya, tentunya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak serta-merta hanya sebuah kebijakan, maka harus adanya pengawasan yang lebih ketat lagi, pengawasan yang lebih komprehensif lagi, penerapan ataupun ketegasan dari pemerintah apabila dia melanggar, itu perlu ditegaskan kembali, sehingga seluruh rangkaian ataupun aturan yang telah dibuat dan seluruh rencana Indonesia agar Indonesia masih tetap hidup dan stabil di tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit ini, itu bisa terjadi. Ya tentunya dengan adanya penghematan WFH ini, pemerintah Indonesia itu mampu menghemat sekitar 40 triliun gitu ya selama setahun. Dan selain itu juga APBN Indonesia dari Menteri Purbaya juga menyampaikan bahwa APBN Indonesia itu mengalami defisit 100 triliun. Akan tetapi pemerintah dari Purbaya itu akan selalu menjaga terkait defisit anggaran APBN Indonesia agar tidak jebol, dan ya tentunya dengan adanya eskalasi atau perang ini, kenaikan harga BBM itu semakin meningkat dan itu sangat membebani gitu ya terkait APBN Indonesia melalui subsidi gitu ya. Dari subsidi tersebut ya itu sangat membebani masyarakat Indonesia. Ya tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa lebih sadar lagi terkait pengiritan ataupun penghematan energi, dan ini juga menjadi langkah bela negara kita untuk menjaga negara kita, agar negara kita tidak goyah apabila energi kita sudah habis ataupun energi kita mengalami kelangkaan. Dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia jangan ada yang panik, dan pemerintah sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk bagi kita, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ada namanya panic buying ataupun penimbunan BBM dan lain-lain. Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan bahwa Indonesia itu akan selalu siap dan juga bisa bertahan di tengah situasi dan kondisi yang sulit ini. Dan ini juga menjadi apresiasi bagi kita semua ya, bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia apabila mampu bekerja sama dan mampu melewati situasi dan kondisi yang sulit ini dengan bekerja sama antara pemerintah dan
dan masyarakat tanpa, eee, menyalahkan satu sama lain ketika ada suatu problem ataupun suatu masalah. Kita bisa melewati sama-sama, keluar sama-sama dari permasalahan yang sangat sulit ini. Semoga ini menjadi, menjadi pembelajaran bagi kita semua dan Indonesia tetap selalu solid dan bersatu untuk menghadapi kesulitan ini. Terima kasih.